Oke, ada request dari kalian nih, yaitu buat project smart farming. Menarik? Saya coba kemas project ini pakai skema kerja design thinking biar lebih terarah. Sederhananya, design thinking itu kebagi jadi 5 tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Mari kita mulai. Tahap empathize itu tahap di mana kita mencoba memahami calon pengguna sistem yang mau dibuat. Di tahap ini, saya nyoba diskusi sama para petani, anak petani, dan juga riset by jurnal untuk mengetahui masalah apa yang mereka hadapi saat ini. Lalu dicatat. Nah, berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, saya gambarkan melalui peta rantai sebab akibat. Jadi, inti yang mereka sampaikan adalah ketidaksejahteraan petani. Kenapa mereka tidak sejahtera? Karena pendapatannya kecil dan tidak pasti. Kenapa begitu? Karena dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, pertaniannya masih bergantung pada musim yang menyebabkan harga dan pasokan ke pasar gak stabil. Kemudian yang kedua, masih mengandalkan metode konvensional yang minim teknologi. Hal ini bikin sumber daya kayak lahan, air, pupuk, tenaga, dan waktunya boros. Kemudian yang ketiga, serangan hama dan penyakit ke tanaman. Hal ini membuat petani terpaksa pakai pestisida yang bikin nilai jual komoditasnya turun. Selain itu juga, dengan metode pertanian yang sangat jadul ini, bikin citra petani itu kuno dan kolot, yang bikin regenerasi petani di Indonesia itu menurun setiap tahun. Itu dia inti masalahnya, sekarang kita masuk ke ideasi. Teman-teman, pada dasarnya ideasi adalah proses mencari solusi untuk masalah yang sudah kita definisikan. Saya udah ngerancang sebuah solusi, tapi saya tetap butuh masukan dari kalian semua. Siapa tahu ada ide yang lebih cakep dan bisa menyempurnakan konsep solusi ini. Saya mengusulkan sebuah sistem pertanian cerdas berbasis teknologi yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, saya yakin pertanian di Indonesia bisa jadi lebih optimal, yang membuat petani untuk maksimal dengan biaya minimal. Caranya adalah dengan CEA atau Controlled Environment Agriculture. Intinya, ini adalah sebuah sistem pertanian yang memungkinkan petani mengontrol lingkungan tanam mereka sendiri, seperti irigasi otomatis, pemupukan, monitoring pH, serta kelembaban, semua hanya dari genggaman HP aja. Dengan begitu, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alam dan bisa membuat keputusan berdasarkan data, bukan hanya intuisi. Sistem ini juga bisa mendeteksi penyakit tanaman lebih dini. Sebagai identitas, kita namai aplikasi ini Mairaga. Nama ini saya pilih karena keren dan secara filosofis, Mai dalam bahasa Sunda berarti bertumbuh dan raga berarti wujud atau tubuh. Jadi, Mairaga bermakna wujud yang bertumbuh. Singkatnya, Mairaga akan membuat proses pertanian jadi lebih sederhana dan menguntungkan. Menghapus stigma petani kolot dan menggantinya dengan citra pertanian modern yang canggih. Menurut kalian, gimana ide ini? Ada masukan lain? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, mulia sekali ya tujuannya. Sekarang kita bahas teknis. Gimana caranya ngebangun aplikasi Mairaga? Apakah langsung ngebuat aplikasi jadinya sekali coba? Tentunya enggak ya teman-teman. Ini proyek ambisius dan long term. Ada banyak disiplin ilmu yang belum saya kuasai sepenuhnya. Jadi harus ngerjain learning by doing satu persatu. Maka dari itu, saya ngebuat roadmap hal-hal apa aja yang perlu dilakuin. Mulai dari ngebangun sistem irigasi otomatis hingga bangun aplikasi Mairaga. Masih belum lengkap secara detail, tapi secara garis besar udah kebayang. Kalian bisa cek lebih detailnya dengan akses QR Code ini, nanti kalian bisa lihat roadmap-nya lebih jelas. Fase prototyping dan tes masih belum bisa saya lakuin karena ya belum ngebuat alatnya. Nanti kita buat di next video aja ya. Nah, selain itu, kayaknya project ini bakal dipending dulu. Soalnya saya pribadi masih ada utang untuk ngerjain project Smart Aquarium yang sempat terhambat karena 1-2 hal. Secara teknis, saya baru ngerjain 4 dari 21 project yang udah diideasikan. Jadi, saya selesain itu dulu, baru masuk ke Mairaga, oke? Tentu dalam setiap project Cosmo, saya pengen ngelibatin kalian dalam pengembangannya. Saya sadar bahwa ilmu IoT saya yang sekarang itu masih cetek dan butuh bimbingan. Saya yakin dengan diskusi sama kalian bisa ngasih insight-insight baru yang bisa bikin proyek-proyek yang sedang dikerjakan itu jadi lebih tepat guna. Jadi, mohon bantuannya ya. Oh iya, saat ini saya juga lagi ngebangun komunitas IoT gratis untuk semua orang. Namanya Cosmo Community. Kalau tertarik, kalian bisa join via QR Code ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.